Ngobrol NBA episode 163. Gue harus bikin episode malam ini karena besok NBA mulai, regular season mulai, plus besok pagi gue berangkat ke US untuk menjalani ritual NBA trip gue tahun ini. Jadi sebelum gue berangkat ke US untuk 1 bulan ke depan, gue harus bikin episode menyambut NBA season 2024-2025. Apa aja yang bakal kita bahas, menu-menunya, let's go. Kita coba lihat menunya ada apa aja. Yang pertama of course gue jelasin juga gue besok pergi ke US-nya kemana aja, nonton game apa aja. Yang pastinya gue sudah menyiapkan semua alat-alat buat gue ngevlog di sana. Gue bakal nonton di Chase Center, di Intuit Dome, di Crypto pastinya. Jadi nanti selama gue di US, doain aja semua lancar dan vlog-vlognya nanti bakal gue tayangin di YouTube supaya teman-teman juga bisa tahu nanti satu saat pasti kalau teman-teman ke US pengen tahu kira-kira atmosfer di arenanya seperti apa, di luar arenanya seperti apa, pre-game-nya seperti apa, cara beli tiket nonton NBA seperti apa. Mudah-mudahan bisa gue share nanti di vlog-vlog yang bakal tayang selama gue di US nanti. Oke. Besok NBA dibuka sama double header yang seru banget, dibuka oleh New York Knicks melawan Boston Celtics. Jalen Brunson, Karl Anthony Towns, Jaylen Brown, Jason Tatum, the reigning NBA champs. Ada ring ceremony besok ya. Lanjut lagi, game kedua ditutup oleh, nggak kalah seru ini, Ant-Man melawan LeBron James. Dan di pertandingan antara Minnesota Timberwolves dan Los Angeles Lakers ini tadi sudah dikonfirm barusan Bronny James sepertinya akan melakukan debutnya sekaligus sejarah akan terjadi besok, di mana LeBron akan bermain secara official bersama anaknya Bronny James di regular season. Kalau kemarin kan di preseason udah, sekarang yang benerannya nih di regular season besok sejarah akan terjadi. Gue besok belum nyampe di LA. Tadinya pengen banget nonton dan gue tahu tiketnya untuk game besok itu mahalnya banget karena ya itu game bersejarah sebenarnya. Oke, kita juga akan bahas sekali banyak menu-menu NBA menjelang musim regular season besok. Pemain-pemain yang berpindah di klub barunya dan penampilannya sejauh ini bagaimana. Di depan udah mukanya Klay Thompson. Abis itu dihina-hina Klay Thompson karena poinnya lebih sedikit daripada Bronny James di preseason. Tapi Gak usah khawatir. Bronny James, ada Donovan Clingan nanti kita bahas juga, ada Dalton Knecht pastinya yang sudah sejak hari pertama di draft oleh Los Angeles Lakers. Gue bilang bahwa pemain ini adalah steal buat Lakers di urutan ke-17. Oke? Lalu ada top scorer selama NBA preseason kita juga akan bahas. Gue nanti akan nonton di Intuit Dome dan gue gak sabar setelah melihat konten ini. Nanti kita akan bahas apa yang keren banget di Intuit Dome. Congrats buat Yuki yang mendapatkan 2-way contract dari Memphis Grizzlies and making it into the roster dan gak harus pulang ke Jepang. Stay in the US. Seneng banget buat Yuki Kawamura, seneng banget ini. Some of the highlights dari Yuki Kawamura sepanjang preseason, passing yang ajaib, court visionnya, permainan yang sangat-sangat smart menurut gue, memanfaatkan speed dan juga teknik passing yang menurut gue sudah jarang kita lihat sekarang di NBA. Itu dikasih lihat sama Yuki sepanjang preseason kemarin. Oke, lalu ada Quincy Oliveri. Quincy Oliveri ini sangat cepat untuk merebut hati dari fans Lakers yang menyaksikan bagaimana dia bermain kemarin di preseason, dan ditambah ceritanya dia yang dia ngefans banget sama Stephen Curry dan akhirnya dia bisa mewujudkan mimpinya. Gak cuma foto bareng sama Steph, ketemu Steph, ngobrol sama Steph, enggak, tapi juga menjadi lawan dari Steph Curry. Walaupun kemarin Steph Curry-nya gak main, tapi Steph Curry bilang bahwa I'm a big fan of your game. Dikasih tahu begitu sama Steph Curry, mewek bros, mewek nih ada nih. Nanti ada deh videonya dia mewek. Nanti kita akan bahas juga. It's a really a great story buat Quincy Oliveri. Ini Lonzo Ball. Gue tiba-tiba blank. Who is that? Lonzo Ball. Kelamaan gak main. Tapi I'm a big fan of Lonzo Ball. Dan gue sangat-sangat excited melihat Lonzo Ball bisa main lagi musim ini bersama Chicago Bulls. Walaupun guard rotationnya nanti udah ya lumayan penuh lah ya di Bulls ya. Kobe White, Ayo Dosunmu, masih ada Zach LaVine, ada Josh Giddey, ada Lonzo Ball juga.
Ya nanti bagi-bagi menitnya seperti apa, yang pasti Bulls akan sangat berhati-hati sama Lonzo Ball. Jadi menitnya mungkin gak akan banyak, dikisaran 15, 16, 20 menit max, pelan-pelan, bertahap nanti naik lagi. Tapi gue yakin selama Lonzo Ball sehat, he is a really good NBA player. Seneng gue ngefans gue sama Lonzo Ball. Nggak seru kalau bikin episode kalau nggak ngebahas tentang Thanasis kontrak mati udah di Bucks sih, kontrak mati aja udah. Congrats buat New York Liberty, WNBA yang menjadi juara WNBA setelah penantian selama berapa, 28 tahun. Brianna Stewart, Sabrina Ionescu, Jonquel Jones, keren lah New York Liberty. Dan final WNBA Finals kemarin juga ada yang sampai overtime, ada yang game winner dan lain, keren. WNBA is on the rise baby. Ini selebrasi kemarin ketika New York Liberty berhasil memenangkan WNBA Champion, dan ini kaos yang penjualannya langsung mencatatkan rekor sejarah penjualan kaos final tertinggi penjualannya sepanjang sejarah, karena ini keren banget, nanti kita bahas. Lalu gue akan bahas juga pemain-pemain yang mendapatkan kontrak extension, rookie scale kontrak extension dan lain-lain. Ada Jalen Suggs, ada Jalen Johnson, ada Jaden Hardy, ada Moses Moody, ada Trey Murphy, Alperen Sengun, dan ini sayangnya Lonnie Walker the fourth harus di waive. Celtics memutuskan untuk wave Lonnie Walker the fourth, walaupun kemarin penampilannya sebenarnya ada game-game di preseason yang dia lumayan, dan kita tahu lah Lonnie Walker kapabilitasnya bisa seperti apa dan bisa berkontribusi seperti apa. We know, we already seen apa yang dia lakukan buat Lakers dan lain-lain. Sayangnya dia harus di wave sama Boston Celtics. Oke. Lalu ini ada berandai-andai ini kejadiannya di 2016 ketika Cavs ketinggalan 3-1 dari Golden State Warriors, dan akhirnya keadaan berbalik 4-3 dan akhirnya LeBron membawa gelar juara buat kota Cleveland di tahun 2016. Nah ini LeBronnya diganti sama Michael Jordan. Apa yang terjadi kalau LeBron diganti sama Jordan? Bisa nggak tuh dari ketinggalan 3-1 jadi comeback juga, jadi menang juara 4-3? Bacain komennya lucu-lucu, nanti gue bacain juga komen-komennya ya. Ini berandai-andai juga, bercocok logi. Di tahun 2015 Golden State Warriors itu preseasonnya itu 6 kali menang. Di 2017 juga 6 kali menang. Itu dua-duanya juara. Di 2022 dan di 2024 barusan itu Golden State Warriors di preseason itu menangnya 5 game. Nah, apakah ini cocok logi bahwa kalau cocok logi ini benar, berarti harusnya Warriors juara tahun ini? Nanti kita bahas. Anyway, menu-menunya banyak sekali di episode 163 ini. Jadi tanpa berlebih panjang-panjang lagi, kita segera mulai episode 163. Let's go. Ngobrol NBA episode 163. Sepertinya tadi opening gue untuk membahas menu-menunya itu sebenarnya udah gue gak mau terlalu detail sebenarnya, cuma mau nge-scroll aja tadi, tapi kayaknya gue udah mulai ngebahasnya terlalu detail. Dan ini kalau gue lihat sudah masuk ke menit ke 10, baru selesai opening aja udah menit ke 10. Udah menit ke 10, mau berapa menit ini, sedangkan gue sebentar lagi harus packing karena besok flight pagi. Gue besok menuju ke Los Angeles. Jadi kita sebelum masuk ke menu-menunya, gue mau mengingatkan juga untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe di Irga Darmawan TV di YouTube, karena setiap minggunya kita akan bagi-bagi satu wallpaper gratis. Dan di episode kali ini nanti di akhir video, teman-teman nonton sampai habis ya, sampai akhir video, karena di akhir video gue akan mengundi satu pemenang lucky subscribers yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah satu kaos dari Triple Overtime Thriller. Undiannya nanti di akhir video kita lakukan secara live. Buat yang belum subscribe, gak ada ruginya, gratis, subscribe gratis, dapat wallpaper gratis. Tiap 2 minggu sekali kita undi satu lucky subscriber yang bisa memenangkan
kaos gratis persembahan dari Triple Overtime Thriller. Yang belum punya kaos-kaosnya Triple Overtime Thriller bisa langsung cek di deskripsi video ini. Di baris pertama itu gua kasih semua linknya buat teman-teman yang mau ngecek ada kaos apa aja yang sudah restock, yang sudah tadinya sold out sekarang udah ada lagi stoknya. Kemarin kita juga sudah berhasil lancar pre-booknya kaos Derrick Rose, Just a Kid from Chicago, yang sampai hari ini penjualannya sudah mencapai hampir 200 pieces. Thank you banget fans-fansnya Derrick Rose. Keren, kalian keren banget. Doain semua produksinya lancar, sekitar 2-3 mingguan lagi sudah selesai, sudah jadi dan sudah bisa sampai ke alamat teman-teman. Oke, apa lagi ya? Gue tiba-tiba blank. Oke, kita langsung saja. Tanpa perlu berpanjang-panjang lagi, kita akan segera melihat menu-menu apa saja yang akan kita bahas hari ini. Yang sebenarnya tadi udah gue opening juga sudah gue bahas tipis-tipis, jadi ini nggak perlu panjang-panjang lagi. Again, gue cuma pengen menyapa teman-teman untuk terakhir kalinya sebelum besok gue berangkat ke US. Jadi ada banyak lumayan materi yang seru juga yang pengen gue bahas di sini. Besok sempet nonton yang game pagi gue, yang Celtics ring ceremony lawan New York Knicks itu gue sempet nonton. Tapi yang game kedua Lakers lawan Minnesota Timberwolves mungkin gue nontonnya pas lagi di jalan besok mau ke airport, sambil nunggu pesawat. Itu gue masih bisa nonton harusnya sih, sampai game selesai sih masih bisa harusnya. Teman-teman yang belum berlangganan di Video Sports, di NBA League Pass, jangan lupa berlangganan. Oke. Ini teman-teman semua udah pada tahu, yang follow gue di IG, di IG udah pada tahu gue akan menjalani ritual NBA trip. Tahun ini schedule-nya gue akan pergi ke 2 kota, yaitu ke LA dan ke SF. Dan gue akan start besok kayak Rabu. Selama 1 bulan ke depan gue akan ada di sana. Jadi gue sudah menyiapkan semua peralatan perang karena kita mau hunting tanda tangan juga. Jersinya Golden State Warriors, jersinya OKC, jersinya Lakers, jersinya gue pasti nanti pas gue nggak terlalu punya banyak koleksi Clippers, jadi gue nonton Clippers nih ke teman-teman. Kalau lihat yang di bawah Clippers OKC, yang pasti gue pas nonton nanti, walaupun nontonnya di Intuit Dome, gue pasti akan pakai jersey dan pernak-perniknya OKC. Game berikutnya yang tanggal 5 November itu di Intuit Dome juga, di markasnya Clippers, tapi karena lawan Spurs dan gue tujuannya pengen nonton Wemby dan CP3, jadi gue sudah pasti akan pakai pernak-perniknya Wemby. Gue udah bawa semua peralatan perang ini, kayak hari ini gue pakai kaosnya Wemby. Gue gak tahu akan pakai kaos ini pas nonton nanti pas di sana atau enggak, tapi gue udah siapin ininya, gue udah siapin jersinya. Ini matching sama itu gue, matching sama kaos gue sebenarnya sama, cuma ini jersinya. Ini mudah-mudahan kalau Tuhan mengizinkan gue bisa dapetin tanda tangannya Wemby. Jadi gue udah siapin aja jersey dan semua yang pernak-pernik yang udah gue siapin gue bawa buat dimintain tanda tangan. Kebanyakan sih di jersey dan di kaos. Oke sih, banyak sekali jersinya yang mau gue mintain tanda tangan. Oke. Tanggal 25 gue akan nonton Lakers lawan Phoenix Suns di Crypto. Itu juga pasti bakal seru banget. Lalu lanjut tanggal 27 gue ke SF nonton Warriors lawan Clippers. Itu adalah home game pertamanya Golden State Warriors, dan itu semua yang nonton itu dapat kaos gratis. Game itu harganya agak mahal karena itu adalah season home opener buat Golden State Warriors di Chase Center. Dan di 2 hari berikutnya tanggal 29 itu lagi-lagi nonton Warriors melawan Pelicans. Jadi di SF gue dapat 2 gamenya Warriors, di LA dapat 1 gamenya Lakers plus 2 gamenya Clippers. Jadi doakan aja semua perjalanan gue selama di sana lancar, gak ada masalah, dan gue pastikan gue akan bawa alat-alat semua. Gue bawa DJI Pocket gue udah siap buat nge-vlog semua di sana. Pas lagi nonton, pas lagi ke tempat-tempat yang seru, yang asik, yang berhubungan sama NBA pastinya, gue akan nge-vlog dan gue akan upload nanti di YouTube dalam beberapa series episode. Oke, doakan gue lancar ya, lama soalnya sebulan di sana. Mudah-mudahan nanti
nggak lupa pulang. Oke, besok mengingatkan lagi teman-teman, jangan lupa besok akan ada double header opening night yang sangat-sangat seru, dibuka oleh Knicks dan Celtics dan dilanjutkan oleh Minnesota Timberwolves melawan Los Angeles Lakers. Gak seru kalau nggak ada Lakers, dan sejarah akan terjadi besok di mana LeBron akan officially bermain satu lapangan bersama Bronny James. Apapun hasilnya, ya nggak tahu, kalau blowout sih mungkin lebih cepat dia masuk lapangannya si Bronny James. Tapi we'll see lah, besok bakal jadi momen yang pasti teman-teman bakal lihat banyak sekali di post sama NBA. Itu kuncian buat marketing engagementnya besok adalah game antara Lakers dan Timberwolves, dan yang pasti yang di highlight adalah momen Bronny dan LeBron James karena itu adalah konten yang sangat menjual. Itulah cara jualannya NBA. Jadi jangan kaget kalau besok di feed NBA, di Bleacher Report, di NBA on ESPN, di Basketball Forever, di mana semua itu kontennya adalah isinya Bronny James dan LeBron James. Siap-siap dihujani oleh konten keluarga James besok ya. Oke, ini muka-muka lama, muka-muka lama tapi di klub baru. Gue juga excited untuk melihat penampilan mereka ini di musim ini. Ada Klay Thompson, ada Brody, ada Julius Randle. Kemarin udah debut di preseason, not bad, bagus. DeJounte Murray di New Orleans Pelicans. Lalu ada Mikal Bridges yang kontennya lumayan banyak kita lihat sepanjang preseason ini karena dia merubah form shootingnya yang membuat akurasinya dia menjadi kacau balau. Sepanjang preseason 3 point akurasinya kacau balau karena form shootingnya berubah, jadi lebih kaku, jadi lebih lama rilisnya. Jadi aneh, tapi gue yakin dia punya alasan yang kuat untuk dia merubah form shootingnya, di mana sebelumnya dengan form shooting dia yang lama dia bisa nembak mungkin di kisaran 42%-an dari 3 point ketika dia masih di Phoenix Suns. Dia mendapatkan kontrak gede karena dia adalah punya wingspan yang panjang, dia defender yang bagus, dia seorang two-way player yang bagus, 3 point akurasinya tinggi. Nah sekarang ini dengan 3 point akurasinya rendah gini ya value-nya harusnya turun. Jadi mudah-mudahan itu tidak terjadi, dan kemarin hanya tes ombak kali dengan shooting form yang baru. Mungkin dia ngetes tapi memang akurasinya jelek banget sih. Lagi tadi ada Mikal Bridges, New York masih belum selesai. Tentunya ada Karl Anthony Towns yang akan bermain untuk New York Knicks musim ini. My guy, Alex the Goat Caruso. Alex the Goat Caruso ini akan bermain buat tim saya, yang mudah-mudahan banget gue optimis. Kalau musim lalu gue memilih untuk realistis, musim ini gue akan memilih untuk menjadi fans yang optimis, harus optimis. Walaupun berita gak enaknya adalah Isaiah Hartenstein harus absen 5-6 minggu di awal musim karena cedera, tapi we can wait. Kita bisa tunggu dia untuk kembali pulih dan bermain secara normal. Pastinya very excited sebagai fans OKC. Gue very excited menyambut musim ini, terlepas apapun hasilnya. Tapi gue sudah di posisi sebagai fans yang optimis menjelang musim 2024-2025. Mudah-mudahan. Isaiah Hartenstein, of course, tadi gue udah bahas juga. Ada KCP dengan tim barunya di Orlando Magic. Orlando Magic juga diam-diam nih keluar duit banyak banget di off-season kali ini untuk ngegaji dan memperpanjang kontrak pemain-pemainnya, sehingga tim ini jangan sampai tidak diperhitungkan di wilayah timur. Gila udah 20 menit. Oke. Lalu ada Paul George yang kemarin ada cedera, dia hyperextended his knee kalau nggak salah ya lututnya ya di belakang. Itu posisinya nggak enak banget tuh dilihatnya. Mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa membawa Philly untuk terus kompetitif dan terus menjadi ancaman di wilayah timur.
Lalu ada DeMar DeRozan di Sacramento Kings, yang gue kemarin di episode sebelumnya juga gue bilang DeMar DeRozan dia mau main dimanapun dia akan langsung nyetel. Dia sudah punya signature playing style-nya sendiri. Dia adalah salah satu pemain yang punya tembakan-tembakan mid range yang sangat-sangat kuat, mau dari free throw line jumper, mau dari elbow, mau dari baseline, semua di makanan dia itu udah di area-area mid range itu udah makanannya DeMar DeRozan. Lalu ada CP3. Nanti gue akan nonton CP3, mudah-mudahan main loh. Tanggal berapa tuh gue nonton? Tanggal 5 November. Mudah-mudahan sehat main dia lawan Wemby. Main sama Wemby. Mudah-mudahan CP3 gue doain sehat. Banyak juga fans-fans Spurs yang menjadi seperti gue, menjadi fans yang optimis musim ini dengan Wemby di tahun kedua yang akhirnya punya point guard. Dikasih point guard, mudah-mudahan dia bisa bermain jauh lebih bagus dengan adanya point guard kayak CP3, dan itulah yang membuat fans-fansnya San Antonio Spurs banyak sekali yang optimis menjelang season 2024-2025. Targetnya beda-beda. Kalau yang optimis banget ya jelas targetnya masuk playoff. Kalau yang optimis aja targetnya play-in deh, play-in. Tapi siapa tahu play-in tembus playoff. Kalau fans-fans yang bilang ya mungkin di posisi 11, 12 gitu ya, balik-balik lagi tergantung dari kesehatan dari pemain-pemain kuncinya mereka ini. Kalau mereka semua sehat, Devin Vassell juga masih cedera, nggak tahu baliknya mungkin another 3 to 4 weeks. Kalau Devin Vassell udah balik, ada Keldon Johnson, Stephon Castle, ada Harrison Barnes, CP3, Wemby, Jeremy Sohan, Trey Jones dan lain-lain. I think mereka punya core yang bisa bersaing lah di wilayah barat. Ya kita nggak ngomong bersaing dalam artian di papan tengah atau apa, tapi untuk nge-push sampai dengan play-in, menurut gue ada banget kesempatannya asal mereka bisa sehat. Oke. Serak ya suaranya, serak. Oke, ini tadi sekedar it's just a joke, walaupun ini angka-angka ini sebenarnya angka-angka yang benar, bukan dibuat-buat. Klay Thompson sepanjang preseason hanya mencetak 21 points dan Bronny James mencetak 25 points. Ini tidak it means nothing. It means nothing. Ini cuma apa ya? Ini tuh istilahnya lu buka IG, lu nge-scroll IG tiba-tiba ketemu konten gini, kayaknya nggak apa ya? Ya kayak konten asal lewat aja gitu. Di konten-konten itulah pokoknya yang kayak gini-gini di konten-konten, walaupun nggak ada artinya apa-apa sebenarnya. Tapi ya memang Klay kemarin ada 1-2 game yang nembaknya busuk banget. Tapi mudah-mudahan itu nggak terjadi lagi nanti di regular season. Bronny juga kemarin di game terakhirnya bagus, dia 17 points, 4 rebounds, 3 steals, 1 block. Ini kalau nggak salah yang dibantai sama Golden State Warriors deh kalau nggak salah ya. Ini pas lawan Golden State bukan sih? Iya bener, pas lawan Golden State. Jauh banget ini bedanya. Lakersnya udah gak ada yang main ya. Lakersnya cuma yang main udah Bronny, si Quincy, Olivari dan lain-lain. Tapi ya mudah-mudahan mau gamenya nggak penting pun, selama dia bisa menunjukkan bahwa dia bisa sebenarnya dengan punya statistik seperti ini tuh dia bisa kok. Paling nggak itu meningkatkan kepedeannya dia lah menjelang regular season. Bronny masih punya waktu yang sangat-sangat panjang buat belajar, buat nyetel, dan mudah-mudahan bermain bersama bapaknya, bersama LeBron nggak makin membuat dia down dan pressure. Apalagi nanti di regular season kita tahu fans-fansnya Lakers kalau dia udah aneh-aneh dikit, udah ngumpulin batu bata kayak kemarin Brody gitu ya, abis bro sama fansnya Lakers mah abis. Mudah-mudahan dia tahan mental, mudah-mudahan dia udah kebal, mudah-mudahan dia udah mental baja lah, udah didikan bapaknya, mudah-mudahan jadi deh nih anak, mudah-mudahan asli. Ada Donovan Clingan yang juga kemarin sempat 14 poin, 20 rebounds. Of course juga ada Dalton Knecht yang kemarin sempat 20 poin beruntun buat Lakers dan dia menyumbang 35 poin. Dalton Knecht gokil man. Dalton Knecht nih di preseason menjadi rookie yang punya catatan average poin tertinggi
sepanjang preseason dengan 18 points per game. Di posisi kedua adalah rookie nomor 1 Zachary Risacher yang punya catatan 16 points per game. Lalu di bawahnya ada Jalen Wells dan lain-lain. Ada Zach Edey di posisi ke-6. Lalu ada Salaun di posisi ke-7. Ada rookie saya nomor 9 AJ Mitchell. Ada Alex Sarr rookie nomor 2 dari Washington Wizards di posisi 10 dengan 11,3 points per game. Jadi kita pantau terus Dalton Knecht. Saya sudah bilang dari hari pertama, I love this kid. Dalton Knecht, I love Rob Dillingham, I love Dylan Jones dari OKC, I love Stephon Castle, siapa lagi ya, Risacher, Alex Sarr, gue nggak tahu ya, gue nggak tahu. Mudah-mudahan di Wizards, di Atlanta Hawks, mudah-mudahan mereka bisa berkembang. Klingan, Zach Edey, Cody Williams itu gue juga suka di Utah Jazz. Rich Shepard of course, Stephon Castle tadi gue udah sebut, Ron Holland, at some point Ron Holland juga gue suka. Banyak sih rookie-rookie tahun ini yang harusnya bisa punya kesempatan untuk make an impact buat timnya. Khalil Ware itu juga dari Miami Heat, itu watch out juga buat Khalil Ware. Not bad kok rookie season tahun ini, not bad menurut gue. Ini adalah leading scorer selama preseason. Pertama adalah Julian Stroughter, pemain tahun kedua sophomore dari Denver Nuggets. Julian Stroughter musim lalu di draft di urutan keberapa dia? 27, 25, 26, 27 sekitar segitulah pokoknya. Lalu ada Moses Moody dengan 93 points dan terakhir adalah Dalton Knecht dengan 90 points. Lalu ini adalah lapangan Intuit Dome yang gue nanti akan nonton di tanggal 2 dan tanggal 5. Gue gak sabar untuk nonton karena penasaran. Ini very very high tech, teknologinya high tech banget. Dan di luarnya ini ada lapangan basket ya. Ini abis selesai game, fans-fans yang datang kalau udah selesai gamenya pulang bubar, main basket dulu bisa. Oke lah. Tuh di luar arenanya langsung ada lapangan basket. Nanti gue akan ngevlog di situ. Gue akan kasih lihat dari deket. Gue pengen kasih lihat juga atmosfer di dalam Intuit Dome yang sangat-sangat high tech dengan jumbotron yang sangat-sangat masif, gedenya sangat-sangat jumbo. Nanti kita akan lihat juga. Lalu congrats buat Yuki yang akhirnya Memphis memutuskan untuk kasih dia kontrak two-way karena dia deserve, sangat-sangat pantas dia dapetin two-way kontrak dari Memphis Grizzlies untuk Yuki Kawamura. Nanti dia akan ada di NBA dan G League lah nanti. Namanya juga two-way ya, jadi bolak-balik NBA G League lah. Ini some of the highlights dari Yuki sepanjang preseason yang banyak sekali membuat orang jadi suka sama dia yang tadinya nggak kenal dia, tapi jadi notice dan akhirnya jadi suka sama dia. Mostly karena passing-passingnya yang ajaib, bukan karena kemampuan mencetak angkanya. Walaupun kalau di timnas Jepang dia one of the number one option untuk mencetak angka, tapi kalau di sini di NBA karena size-nya juga dia harus berhadapan dengan defender yang panjang mungkin yang sangat-sangat mengganggu dia. Jadi dia memanfaatkan celah lain, yaitu menjadi passer, menjadi fasilitator dengan asis-asis yang ajaib. Mudah-mudahan nanti dia bisa dapat lah kesempatan sesekali main di NBA, walaupun akan banyak di G League nantinya. Tapi tandem dia sama Zach Edey nih banyak orang yang nungguin loh, asli banyak orang yang nungguin. Oke, ini cepet aja, sekarang udah 29 menit. Kita langsung scroll cepet aja, nanti terakhir kita akan undi pemenang kaosnya. Ini ada si Quincy Olivari yang akhirnya juga mendapatkan two-way contract sama seperti Yuki Kawamura tadi. Ceritanya bersama Steph Curry yang dulu dia adalah ngefans banget sama Steph Curry. Itu ada sepatunya ditandatangan sama Steph dan dia pakai bajunya Steph, selalu berusaha untuk nonton Steph setiap Golden State main ke kotanya. Dia pernah ngantri mintain tanda ini, nanti gue nanti begini nih, mintain tanda tangan pemain. Mudah-mudahan dapet sih, asli mudah-mudahan dapet tanda tangannya Steph. Ya akhirnya dia bisa satu lapangan dengan Steph Curry. Keren ya Lonzo Ball. I'm so excited for Lonzo Ball. Mudah-mudahan gak cedera lagi. Gue doain dia sehat. Gue gak terlalu peduli dia bisa statistiknya seperti apa, tapi gue doain dia sehat.
dan bisa bermain penuh satu musim. Asli udah lama banget gak lihat dia main. Thanasis ini kita nggak akan lihat Thanasis karena dia kena tahun Achilles musim ini, tapi Bucks sepertinya masih mempertimbangkan dan masih tertarik untuk memberikan satu spot buat Thanasis untuk selalu berada di dekat adiknya dan membuat adiknya mungkin tidak berpikiran untuk pindah kemana-mana. Aduh, gila, ini congrats buat New York Liberty ya. Gue nggak usah bahas tadi, gue udah bahas di openingnya. Jadi juara WNBA setelah mengalahkan Minnesota Lynx di WNBA Finals. Lalu ini adalah pemain-pemain yang mendapatkan kontrak extension. Ada Jalen Suggs, kontraknya 5 tahun dengan value 150 juta US dollar. Ini sempat menjadi perdebatan dan pro dan kontra di antara fans-fans yang mikir yang gila, sekelas Jalen Suggs dapat kontrak gede banget. Percaya atau enggak, gue termasuk orang yang pro dengan kontrak ini walaupun dilihatnya gede, tapi untuk pemain dengan defense yang elite seperti Jalen Suggs yang udah berada di level all defensive team, menurut gue dia layak mendapatkan gaji segini. Semua pemain yang two-way player itu adalah pemain yang sangat diincar oleh tim-tim yang di NBA sekarang, dan mereka harus pasang harga tinggi sesuai dengan skill setnya mereka. Jalen Suggs salah satunya. Ini juga salah duanya, Jalen Johnson. Suka banget sama Jalen Johnson, dan musim ini mudah-mudahan dia beneran breakout banget. Musim lalu udah mau breakout cedera. Musim ini mudah-mudahan lancar. Jaden Hardy ini menurut gue it's a steal. Kontraknya it's a steal, 3 tahun $18 juta. Ini it's a steal buat Dallas Mavericks menurut gue. Moody juga dapat 3 tahun 39 juta. Menurut gue ini juga it's a good deal. Menurut gue it's a good deal. Moody masih punya chance buat bisa breakout juga musim ini dan dapat kesempatan lebih banyak musim ini. Ini pemain lagi yang gue sangat-sangat suka. Teman-teman pasti tahu Trey Murphy mendapatkan massive contract 4 tahun $112 juta. Gila, Alpi, my baby goat ini dapat kontraknya 5 tahun $185 juta. Sudah layak dan sepantasnya untuk my baby goat. Ini berita yang sayang sebenarnya karena Lonnie Walker harus di waive oleh Boston Celtics. Mudah-mudahan ya, kalau nggak di NBA mudah-mudahan di Eropa. Gue yakin ada tim-tim Eropa yang Euroleague yang mungkin tertarik sama Lonnie Walker IV. Ini kita nggak usah bahas lah, teman-teman langsung tulis aja di kolom komen. Kira-kira kalau LeBron diganti Jordan di tahun 2016 dan keadaannya mereka lagi ketinggalan 3-1, bisa nggak nge-comeback dan jadi juara 4-3? Nanti boleh dijadiin bahan untuk komen. Satu komentar yang beruntung nanti akan gue kasih 1 voucher video platinum gratis persembahan dari Video Sports. Mudah-mudahan bisa menang tuh voucher video. Lalu ini tadi cocok logi yang sudah gue bahas di awal. Cocok logi, jadi ini cocok logi yang membuat untuk Dub Nation bisa berharap Golden State Warriors bisa juara musim ini. So, segitu aja materi hari ini. Tapi sebelum gue sudahi, gue tadi janji mau mengundi satu pemenang yang beruntung untuk mendapatkan hadiah 1 kaos dari Triple Overtime Thriller. So, gue sudah mempersiapkan aplikasi bernama YouTube Random Comment Picker, dan sudah gue siapkan di sini ada 141 komen dari episode kemarin yang akan gue undi. Salah satu dari 141 komen itu akan mendapatkan 1 kaos dari Triple Overtime Thriller. So, kita tanpa perlu berlama-lama, kita akan pencet pick a winner untuk mengetahui siapakah lucky subscriber yang beruntung. Sudah siap? Sudah siap? 3, 2, 1, let's go. Oke, ini adalah pemenang dengan ID YouTube @DaniWahyudi4363 dengan komen isinya, season baru ini lebih menarik karena sekarang banyak tim yang lebih seimbang. Nggak cuma Celtics aja yang berkuasa seperti musim lalu. West seperti biasa bakal ketat dan selalu menarik tiap match. Komentar yang menarik sehingga
@daniwahyudi4363 menjadi lucky subscribers untuk minggu ini dan berhak untuk mendapatkan satu kaos dari Triple Overtime Thriller. Congrats buat @daniwahyudi. Nanti cara untuk klaim hadiah kaosnya tolong baca di baris kedua deskripsi video ini. Kalian baca ya, bukan kalian, Dani, siapa tadi namanya? Dani baca di baris kedua deskripsi video ini. Nanti ada cara untuk ngeklaim hadiahnya. Jadi teman-teman yang belum subscribe, langsung aja pause video ini, subscribe di channel Darmawan TV karena ada banyak sekali hadiah yang bakal gue bagi-bagiin pokoknya. Oke, segitu aja. Jangan lupa yang belum follow Instagram gue, follow @authentixid, dan yang mau mampir ke toko di Tokopedia boleh mampir ke Authentic Store. Di Shopee juga ada untuk cek semua katalog-katalog produk kita. Teman-teman, sebelum gue sudahi episode 163 ini, doakan perjalanan ritual NBA trip gue lancar besok pagi. Sebulan di sana, mudah-mudahan nggak kekurangan satu apapun, dijauhkan dari segala orang jahat, segala bahaya, dan segala hal-hal yang tidak enak. Semoga perjalanan saya menyenangkan, nonton NBA-nya menyenangkan, dan bisa berbagi konten-konten menarik, vlog perjalanan di sana sama teman-teman semua, dan saya bisa kembali ke tanah air lagi dengan selamat karena sudah harus siaran lagi, NBA sudah mau mulai lagi. Oke, thank you guys yang sudah menonton sampai dengan menit ke 38 menit. Sudah berlangsung episode 163. Kita jumpa lagi beberapa hari ke depan. Gue off dulu, biar gue settle dulu. Nanti di LA 25 gue nonton, mudah-mudahan sekitar tanggal 26-27 itu gue sudah bisa bikin konten travel vlog. Nanti akan gue bagi beberapa part ya, ada part 1, part 2, part 3. Tentunya dengan cerita yang berbeda-beda dan dengan pengalaman yang berbeda-beda. So, enjoy NBA season 2024-2025 yang dimulai besok, dan terus akan bekerja sama Video Sports, dan juga bisa ditonton di NBA League Pass. Tinggal terserah teman-teman. So, sampai jumpa lagi dalam waktu dekat, and wish me luck. Thank you guys for watching. I'll see you very, very soon. I'm out.